Masih saja banyak pandangan orang terhadap penyakit sebagai sebuah aib, sehingga stigma masyarakat terhadap orang yang terkena penyakit pun menjadi terus liar menjalar kemana-mana. Diskriminasi tak terelakkan, menganggap dan mengucilkan orang-orang yang berpenyakit apapun juga. Apalagi di masa-masa pandemi ini, ada banyak orang-orang yang justru terkena atau terpapar virus itu mulai disingkirkan dan dianggap kuman masyarakat, harus dihindari, dijauhi, dan sedapat mungkin kucilkanlah dia. Sesungguhnya ini adalah penyakit masyarakat yang lebih keji dan lebih kejam, bahkan lebih mengerikan serta mudah menular dibandingkan virus apapun juga. Penyakit sosial yang lalu kemudian melemahkan orang-orang yang sebenarnya sedang lemah. Sesungguhnya penyakit bukanlah sebuah aib. Penyakit adalah penyakit, dan aib adalah aib. Ada sebuah artikel yang berjudul "Disease is not a disgrace". Penyakit bukanlah sebuah aib. Kalau orang sakit justru dia harus disembuhkan, dipulihkan, bukan malah disingkirkan atau dianggap memalukan, membawa kuman kemana-mana, dan akhirnya kita tidak dapat lagi membedakan antara penyakit dengan pribadi yang sedang sakit. Orang yang sakit perlu dilayani, dikasihi, disembuhkan. Tapi penyakit memang perlu diwaspadai dan dijauhi. Karena itu dengan pandangan proporsional dan dengan iman yang nyata dalam sikap perilaku kita kepada sesama, betapa pentingnya memahami. Kitab suci pun mengajarkan bahwa penyakit bukanlah aib, tetapi ada karya Tuhan yang ingin dinyatakan melalui itu semua. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa lagi hari ini di dalam rangkaian Praktikum Iman 21 renungan tentang praktik iman yang nyata. Kali ini dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 5, lalu pasal 11 ayat 3 sampai 4. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Lalu Yohanes 11 ayat 3 sampai 4, "Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara Yesus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, 'Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit.' Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, 'Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan.'" Dua bacaan dari Injil Yohanes ini memberitahukan kepada kita tentang satu stigma masyarakat yang sudah berlaku sejak zaman dulu. Bahkan jauh sebelum zaman Perjanjian Baru, di zaman Perjanjian Lama pun kita tahu tokoh Ayub yang terkena penyakit kusta yang membuat dia makin dijauhi oleh masyarakat, dianggap kuman dan lalu dianggap najis. Bahkan teman-teman dekatnya menganggap dia kena aib karena dosa-dosanya dan mulai disalah-salahkan. Sikap itu begitu keji dan kejam sampai Ayub berusaha membela diri mati-matian, namun tetap teman-temannya menuduh dia sebagai penyebab utama dari penyakit yang dia derita. Sedangkan di Perjanjian Baru, 2 ayat yang tadi dibacakan, ini adalah 2
kisah yang memberitahu kepada kita tentang stigma masyarakat yang berlaku pada waktu itu, yaitu khususnya ketika melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya, siapa yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia terlahir buta? Apa yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus waktu itu adalah sebuah ungkapan yang berangkat dari stigma masyarakat yang berlaku pula, yaitu bahwa kalau orang lahir buta, itu kena kutuk karena dosa, sebuah hukuman dari Tuhan, dan dianggap orang buta atau cacat itu adalah aib masyarakat, aib keluarga. Bahkan seringkali anak-anak yang terlahir cacat tidak diakui oleh keluarganya. Dan Yesus menjawab dengan tegas, bukan anak itu, juga bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus justru mengarahkan percakapan bukan kepada salah siapa seseorang menjadi sakit, tetapi Tuhan justru mengarahkan dengan satu penegasan bahwa karya Tuhan akan terjadi melalui orang sakit itu. Entah orang itu sehat, sembuh, karya Tuhan dinyatakan, atau orang itu berpulang dan juga pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Lalu lebih tegas lagi dalam Yohanes pasal 11, kisah kali ini adalah Lazarus yang sakit. Lazarus saudara dari Maria, Marta. Ketiga kakak beradik bersaudara ini dekat dengan Tuhan Yesus. Dan waktu itu Maria Marta mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Tapi Yesus menjawab dengan tegas pula, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan bagaimana Yesus meresponi berita tentang sakitnya Lazarus, bukan dengan mengatakan saya akan menjenguk, saya akan membesuk, menghampiri, dan sebagainya, atau bertindak melakukan satu mujizat. Tetapi justru Yesus mengatakan, justru oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus meresponi kedua stigma masyarakat yang terjadi dalam dua kisah yang tadi dibacakan tentang pandangannya mengenai penyakit, yang sebenarnya ini berkaitan pula dengan pandangan orang terhadap Yesus. Yesus memang hadir menyembuhkan banyak orang-orang sakit waktu itu. Dan karenanya ketika berbicara soal penyakit, orang-orang menganggap ketika memperbincangkan itu dengan Yesus, Yesus akan bertindak sebagai tabib ajaib yang melakukan karya-karya ajaib, menyembuhkan penyakit dengan mujizatnya yang ajaib pula. Namun Yesus sebenarnya bukan untuk supaya sekedar menjadi tabib ajaib bagi orang-orang pada waktu itu. Tapi dia justru mau melalui sakit penyakit yang dialami orang-orang pada waktu itu, entah jenis penyakitnya apapun, ia dikenal bukan sebagai tabib yang ajaib, tetapi sebagai kawan yang karib. Inilah sebenarnya pengalaman iman yang mendasar sekali dalam diri setiap orang percaya, yaitu iman yang bukan sekedar percaya Yesus sebagai penyembuh, tapi justru percaya bahwa Yesus sebagai sahabat yang karib. Penyakit bukan aib, tetapi memang wajib diwaspadai dan dihadapi dengan iman. Dan iman itu kian teralami karena kita berkawan karib dengan Tuhan yang sanggup membuat kelemahan itu menjadi raib, dan kekuatan kasih-Nya yang maha ajaib itu dialami oleh setiap orang pada waktu itu dan saat ini pula. Karena itu saat kita mengalami sakit, ingat, sakit kita bukan aib. Itu memang perlu disembuhkan, perlu cari cara untuk bagaimana terobati dengan baik, itu bagian kita mengobati. Tapi menyembuhkan itu adalah karya Tuhan. Dan jangan lupa yang lebih penting lagi adalah waktu saat mengalami sakit, Tuhan mengundang kita untuk makin mengalaminya bukan saja sebagai tabib ajaib, tapi sebagai kawan terkarib. Selamat hidup di dalam kasih-Nya yang maha ajaib itu. Dan berserahlah penuh kepadanya. Amin.